Saudara-saudara, selanjutnya akan diberikan khotbah untuk malam ini. Saya merasa Bandung akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya ada kebangunan yang besar akan tiba ke Bandung. Amin. Saudara-saudara, dan ini hari dan besok hari ada khotbah daripada saya yang sudah umur 74. 3 bulan lebih 5 hari yang lalu saya dibuka, tulangnya dibongkar, jantungnya dikeluarkan, lalu di bypass. Saya mendapatkan operasi yang besar di dalam operasi jantung. Sesudah itu dokter bilang you mesti ngasuh 3 bulan. Setelah dioperasi 7 hari kemudian saya mulai kondak musik 7 menit. Sesudah saya mulai khotbah 1 bulan kemudian, dan sekarang saya sudah berkhotbah seperti biasa. Dan Tuhan memberkati, kebaktian-kebaktian tidak dihalangi karena kelemahan dari tubuh manusia, dan Roh Kudus terus bekerja untuk membangunkan seluruh Indonesia. Malam ini sebelum mendengarkan khotbah, mari kita doa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jam selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya, berkatilah jam selanjutnya. Beri pengertian yang jelas, beri kesadaran yang tajam, dan beri kepekaan untuk mendengar firman Tuhan, sehingga setiap kalimat daripada firman Tuhan dan tafsirannya menjadi terang cahaya, memberikan pencerahan kepada kami, dan menggugah kami, membawa kami kembali kepada Tuhan, dan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti dan mencintai Tuhan.
Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, malam ini saya akan berkhotbah tentang arti pertobatan yang sejati. Dan besok malam saya akan berkhotbah tentang iman kepercayaan menyusul pertobatan. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci menceritakan bagaimana cinta Tuhan kepada manusia dan bagaimana kurang ajar manusia kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mencipta manusia, bagaimana manusia melanggar Sang Pencipta. Bagaimana Tuhan menyediakan jalan bagi kita, bagaimana manusia menyeleweng dari jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan menegur, mengajar kita, dan manusia bagaimana melawan dan menolak Tuhan. Ini satu hal yang kontras sekali. Tuhan mengasihi dunia, dunia melawan Tuhan. Tuhan mencipta manusia, manusia tidak mengenal Sang Penciptanya. Di dalam permulaan daripada kalimat-kalimat yang penting, Nabi Yesaya, lembu mengerti kandangnya, binatang-binatang mengerti tempat tinggalnya. Umatku tidak mengenal aku. Mereka selalu melawan aku. Mereka selalu berontak kepada aku. Maka Tuhan di surga kecewa sekali melihat keadaan manusia. Dia melihat engkau, melihat saya dengan kecewa, dengan kekecewaan. Dan dia berkata, hei anakku, berikanlah hatimu kepadaku, dan biar matamu memperkenan perjalananku. Di dalam Yesaya pasal ke-55 dia berkata, saban hari dari pagi sampai malam aku melambaikan tanganku untuk memanggil umatku kembali kepadamu, tetapi mereka berontak kepada engkau. Sekarang saya mau tanya, sampai kapankah kita hidup melawan Tuhan? Kita hidup menyingkirkan diri dari jalan Tuhan. Kita hidup menyeleweng daripada perintah dan semua firman Tuhan. Sampai kapankah kita hidup seperti ini? Jangan lupa, hari demi hari engkau makin tua. Bulan demi bulan engkau makin dekat Tuhan. Tahun demi tahun engkau harus berdiri di hadapan hadiratnya. Dan pada waktu itu tidak ada orang bisa membawa engkau kembali kepada jalan semula. Tidak seorang yang bisa menolong engkau yang menghindari murka dari Tuhan Allah. Hari demi hari kita kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pengasih sayang, Sang Penyelamat, Sang Pengwahyu, Sang Pemberi firman kepada kita. Tetapi kita belum pernah bersiap. Nabi Mika berkata kepada umat Tuhan, berkata, prepare to meet your God. Siaplah, sedialah berjumpa dengan Tuhanmu. Jikalau hari ini kita harus mati, kita akan mendengarkan kalimat apa yang keluar dari mulut Tuhan. Jikalau kalimat itu keluar dari mulut Tuhan, baik mengenai engkau diterima atau engkau ditolak, setelah keluar dari mulut Tuhan, sudah tidak ada orang bisa merubahnya. Setelah penghakiman dari Tuhan, tidak ada kemungkinan naik banding. Setelah penghakiman terakhir diucapkan oleh Tuhan, tidak mungkin perubahan nasib. Dan saudara-saudara, engkau akan menyesal terus menerus sampai selama-lamanya jika engkau tidak bertobat. Itu sebab di dalam kapin tema yang besar adalah bertobatlah engkau. Mengapa harus binasa? Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen menjadi orang Kristen, ikut kebaktian berpuluh-puluh tahun, belum pernah bertobat satu kali. Berapa banyak orang menjadi orang Kristen, terus mendengarkan khotbah setiap minggu, belum pernah menyesal tentang perbuatan dirinya satu kali. Pernahkah engkau berlutut dengan air mata, dengan kesedihan, dengan segala penyesalan, berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, ampuni aku. Oh Tuhanku, jangan marah kepadaku. Tuhan, baliklah, sesalilah dosamu, biar anakmu ini dapat pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, apakah arti pertobatan?
Mengapa perjanjian baru dimulai dengan bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalimat itu keluar dari para nabi yang terakhir sebelum Kristus datang ke dunia kali pertama, Yohanes Pembaptis. Repent ye, because the kingdom of God is at hand. Saudara-saudara, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa kalimat pertama, khotbah yang paling penting dimulai dari pertobatan? Karena tanpa kesucian tidak ada seorang bisa berjumpa dengan Tuhan Allah. Tanpa pertobatan tidak ada seorang mendapatkan pengampunan dosa. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Orang yang bertobat adalah orang diterima oleh Tuhan. Orang yang tidak bertobat adalah orang dibuang oleh Tuhan. Demikian jelas ajaran dan semua kebenaran Alkitab yang ditulis di dalam buku-buku nabi-nabi Perjanjian Lama maupun buku-buku Rasul di dalam Perjanjian Baru. Without repentance, no one can enjoy the forgiveness of God. Before you repent, there's no mercy of atonement to be given to you. Saudara-saudara sekalian, bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat. Siapakah boleh menyonsong kedatangan dari Raja Surga kecuali mereka sudah membersihkan hatinya, mereka sudah meninggalkan dosanya, mereka telah menyesalkan kesalahannya, dan mereka telah minta pengampunan dari Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, engkau akan berjumpa dengan Kristus, engkau akan menerima anugerah pengampunan, engkau akan menjadi anak Tuhan yang sejati. Bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalimat ini keluar dari mulut Yohanes Pembaptis, tetapi tidak lama kemudian Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara. Karena apa? Karena dia berkhotbah tentang pertobatan. Sekarang banyak pendeta suka berkhotbah untuk menyenangkan orang kaya. Sekarang banyak pendeta membelokkan firman Tuhan, berjanji engkau percaya Tuhan pasti kaya. Ini semua bukan firman, itu ajaran sesat dari manusia yang tidak setia kepada Tuhan. Banyak orang menyenangkan manusia, tapi hamba Tuhan yang sejati tidak. Hamba Tuhan yang sejati berani menegur dosa manusia, berani memarahi raja yang tidak taat kepada Tuhan. Jikalau presiden bersalah, siapa yang harus menegur dia? Kecuali hamba Tuhan. Jikalau menteri bersalah, siapa yang berani mengatakan kesalahan mereka? Kecuali pendeta yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Jikalau jenderal-jenderal korupsi, berbuat dosa, siapa yang boleh mengkoreksi mereka? Kecuali hamba-hamba Tuhan. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang berani seperti ini sudah tidak ada. Saudara-saudara, Alkitab berkata, Yesaya tidak demikian, Yeremia tidak demikian, Daniel tidak demikian, Yusuf tidak demikian, Yohanes Pembaptis tidak demikian. Itu sebab hamba-hamba yang Tuhan yang setia berani menegur dosa daripada pemerintah-pemerintah. Satu-satu dianiaya, satu-satu dibunuh, satu-satu dipenjarakan, satu-satu mati syahid. Saudara-saudara, saya minta kita perhatikan mereka yang berani menegur dosa pembesar-pembesar, karena mereka mengetahui mereka bukan budak manusia. Mereka adalah hamba Tuhan yang menjalankan kehendak Tuhan. Dan akhirnya satu-satu dibunuh, satu-satu dipenjarakan, satu-satu disiksa oleh yang berkuasa. Tetapi yang menyiksa mereka sekarang di mana? Binasa. Di mana kerajaan Romawi? Sudah lenyap. Di mana ke Herodes? Sudah mati. Semua pembesar-pembesar yang melawan Tuhan dan tidak mau dengar khotbah yang penting-penting, akhirnya mereka akan binasa. Sebelum mereka binasa, mereka berusaha menyiksa hamba-hamba Tuhan. Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya dipenggal kepala. Saudara-saudara, Paulus dipenggal kepala, Yohanes Pembaptis dipenggal kepala, Yesaya digergaji menjadi dua, dan Petrus disalib terbalik. Semua yang cinta Tuhan, setia kepada Tuhan, mereka bersedia korban,
bersedia menyerahkan diri, bersedia mati syahid untuk Tuhan dan kebenaran yang mereka beritakan. Saudara-saudara, setelah Yohanes Pembaptis dipenjarakan, Yesus keluar. Yesus muncul dan Yesus berkhotbah. Kalimat pertama dari Yesus Kristus yang dikhotbahkan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Inilah permulaan perjanjian baru. Inilah permulaan perjanjian baru yang menjadi firman Tuhan pada akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis membicarakan pertobatan, Yesus juga membicarakan pertobatan, sampai Yesus Kristus naik ke surga. Dia kirim 7 pucuk surat kepada gereja di Asia Minor, termasuk dari Efesus, Smyrna, terus sampai Laodikia, dan di dalamnya 4 kali mengatakan kalimat yang sama, bertobatlah, 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 bertobatlah. Apakah artinya pertobatan? Apakah arti pertobatan hanya dimengerti daripada penyesalan dosa? Tidak. Alkitab, pertobatan bukan hanya kesadaran hati nurani. Oh, saya berbuat salah, saya menyesal, saya nangis, aduh saya sudah salah. Jangan kira penyesalan itu berarti pertobatan sesungguh-sungguh. Pertobatan bukan penyesalan. Pertobatan bukan gugahnya hati nurani. Pertobatan bukan menangis. Pertobatan lebih daripada itu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat ada seorang yang menyesal, menangis, sedih, tetapi dia tidak pernah bertobat. Siapakah dia? Dia adalah Yudas. Yudas setelah menjual Yesus Kristus. Yudas sedih tidak? Jawab. Yudas menyesal tidak? Yudas menangis tidak? Yudas sedih, menangis, menyesal. Dia tahu dia salah. Lalu 30 keping perak dibawa kembali, bicara kepada orang Farisi. Tolong ambil uang ini kembali. Tolong kembalikan Yesus kepada saya. Di dalam musik yang ditulis oleh Johann Sebastian Bach, di dalam khususnya itu Injil Matius, Passion according to the Gospel of Saint Matthew, written by John Sebastian Bach, ada satu lagu yang saya kaget sekali. Dia mengatakan, bring me back my Lord, give me back my Lord, I do not want this money. Aku tidak mau uang ini lagi. Saya minta Tuhan dikembalikan kepada saya. Tetapi orang Farisi mengatakan tidak mungkin. Kau sudah terima uang, kau sudah mau disuap, kau mau terima 30 keping perak, Tuhanmu tidak mungkin kami kembalikan. Nyala engkau, bawa uangmu, sedih urusanmu, menyesal urusanmu. Tetapi Tuhan yang sudah dijual, sekarang kita akan melakukan semau kita. Oh, Yudas sedih, Yudas susah, Yudas menangis, Yudas sesal. Saya percaya dia pukul dada, dia loncat-loncat, dia menangis dengan suara keras. Lalu dia ke bait Allah, dia mengetahui tangan dia telah mendapatkan, telah berbagian di dalam darah orang tidak berdosa. Maka dia membawa 30 keping perak itu, dilempar ke dalam bait Allah, tergeletak di mana-mana, dan dia pergi. Dia tidak berani ambil uang itu. Tadinya dia tamak uang. Kenapa sekarang tidak ambil? Karena dia tahu dia salah. Dia tahu Yesus tidak berdosa. Yang tidak berdosa dijual. Yang berdosa minta uang. Buat apa uang itu? Saudara-saudara, semua koruptor, dengar sekarang. Buat apa uang yang kau terima? Membikin engkau lebih kaya? Membikin engkau lebih nikmat? Atau membikin engkau dosa lebih banyak? Baik jenderal-jenderal, menteri-menteri, wali kota, bupati, gubernur, cilakalah engkau jikalau engkau korupsi. Karena uang yang kau korupsi hanya menjadi bukti dosamu, tidak menjadi kenikmatan di hidupmu. Akhirnya lempar uang itu, dia pulang dengan sedih. Lalu akhirnya dia tidak ada jalan lain kecuali pergi menggantung diri,
membunuh diri dan gantung diri di atas satu pohon. Saudara-saudara, mungkin dia terlalu berat. Dia tidak bisa digantung dengan tali yang kurang kuat. Akhirnya dia jatuh daripada pohon. Mayatnya rusak, dia putus napas dan perutnya pecah, ususnya keluar. Sudahkah Yudas menyesal? Sudah. Sudahkah Yudas sedih? Sudah. Sudahkah Yudas tahu dia salah? Sudah. Saya mau tanya, sudahkah Yudas bertobat? Tidak. Pertobatan bukan teguran hati nurani. Pertobatan bukan penyesalan dosa. Pertobatan bukan mengetahui engkau sudah berbuat kesalahan. Pertobatan bukan kesedihan atas perbuatanmu. Pertobatan lebih daripada menyesal. Orang yang menyesal, sedih, nangis, bahkan bunuh diri, tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri. Yudas sudah membunuh diri, tidak mungkin dia diselamatkan dari berdosanya. Yudas sudah membunuh diri, dia tetap harus masuk ke neraka karena dia belum pernah bertobat. Itulah sebab hari ini biar kita mengerti kalimat pertobatan dan apa artinya pertobatan. Repent ye, repent, 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 repent ye, because the kingdom of God is at hand. Saudara-saudara, pertobatan mengandung penyesalan, mengandung. Pertobatan mengandung penyesalan, mengandung. Pertobat mengandung kesadaran yang berbuat salah, mengandung. Tapi hanya itu tidak cukup. Saudara-saudara, pertobatan di dalam aspek negatif harus menyesal, harus benci dosa, harus tahu salah, dan harus sungguh-sungguh tidak boleh berbuat lagi hal yang lampau itu. Tetapi pertobatan masih ada aspek positif selain dari aspek negatif. Dan aspek positif adalah kembali kepada Tuhan. Jika engkau berbuat dosa dan tidak kembali kepada Tuhan, engkau sudah menyesal dan tidak minta pengampunan Tuhan, engkau belum pernah bertobat. Oh saudara-saudara kekasih di kota Bandung, biar kita tidak menjadi orang pura-pura, orang yang munafik, orang yang menipu diri, orang yang melarikan diri dari murka Allah dengan tidak berani menghadapinya. Biar kita menghadap Tuhan berkata, oh Tuhan, aku sudah berdosa, aku sudah salah. Sekarang beritahu kepada aku apa yang harus aku lakukan. Menyatakan aku sungguh-sungguh bertobat. Tuhan berkata, jika engkau bertobat, engkau harus datang kepadaku, berani menghadapi aku. Oh, aku sudah bersalah kepadamu. Aku malu melihat engkau. Meskipun engkau malu, engkau tetap harus datang kepadaku. Engkau datang kepadaku untuk apa? Untuk mengaku kesalahanmu. Saudara-saudara, mengaku dosa adalah satu tindakan pertama. Engkau mengata, engkau mengerti, engkau sadar, engkau sudah berbuat dosa. Sudah berbuat dosa, kesadaran itu ada tandanya. Tanda pertama, kembali kepada Tuhan Yesus dan mengaku, aku sudah berbuat dosa. Mengapa perlu mengaku dosa? Karena dosa itu dikerjakan oleh engkau. Dosa itu harus ditanggung dan ditanggung jawab oleh engkau. Yang kau kerjakan, kau anggap sepi. Yang kau lakukan, engkau sengaja lupakan. Tuhan berkata, dengan demikian aku akan menghakimi engkau, karena engkau tidak bertanggung jawab. Siapa yang kerjakan? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang melakukan? Siapa yang harus bertanggung? Cara menanggung jawab adalah engkau kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sudah melakukan dosa, perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang telah melukai hati Tuhan. Alkitab berkata kepada kita, Allah tidak menghina orang yang hatinya hancur. Allah tidak menolak orang yang mengaku dosa. Allah tidak membuang orang yang datang kepada dia. Barang siapa datang kepadaku
Tidak ada seorang yang aku tolak. Tidak ada satu orang yang saya reject. Saudara-saudara, God never reject any people who come to Him truly, faithfully, earnestly. Saudara-saudara, jika engkau sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh ikhlas, dan sungguh-sungguh rendah hati datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, come unto me. Mari datang kepadaku. Yang sungguh datang kepadaku, aku menerima dia. Ini adalah pertobatan yang sejati. Langkah pertama, engkau kembali kepada Tuhan. Dan engkau mengaku yang buat adalah engkau. Saudara-saudara, waktu Adam berbuat dosa, Tuhan berkata, mengapa engkau makan buah yang aku larang kepadamu? Dia mengatakan, bukan salahku, tetapi istri yang kau berikan kepadaku. Dia yang suruh saya makan. Jawaban ini bertanggung jawab tidak? Jawaban ini benar tidak? Separuh benar. Memang yang kasih dia buah itu siapa? Hawa. Hawa yang kasih. Tapi kenapa dia terima? Kenapa dia makan? Kenapa yang kasih itu perempuan, yang makan laki? Salahnya perempuan, bukan saya. Jikalau engkau tidak menciptakan Hawa untuk saya, maka tidak ada perempuan di pinggir saya yang mengganggu saya, yang menggoda saya, yang merayu saya, yang mencobai saya dengan buah itu. Saya tidak mungkin makan buah. Tuhan, bukan saya yang berdosa, tetapi istri yang kau berikan kepada saya yang mengakibatkan saya berdosa. Tuhan tidak bicara. Tuhan mengetahui dia telah mempersalahkan Tuhan Allah. Sudah berdosa, tidak mengaku dosa. Sudah berdosa, mempersalahkan Tuhan. Ini kurang ajar double. Saudara-saudara, pada waktu kita berdosa melanggar perintah Tuhan, kita tidak rasa, kita masih menganggap Tuhan yang bikin kita berdosa. Tuhan mengatakan dosamu lebih berat daripada tadi engkau sudah berbuat dosa. Lalu Tuhan tanya kepada Hawa, mengapakah engkau makan buah yang terlarang yang sudah aku perintahkan kepadamu? Saudara-saudara, ikut teladan suaminya. Kalau ada salah, pindahkan ke orang lain. Karena ular. Kenapa engkau bikin ular? Ayo Tuhan, kalau engkau tidak bikin ular, tidak ada tulah ini. Kalau engkau tidak bikin ular, tidak ada pencobaan ini. Kalau engkau tidak boleh ular masuk ke dalam pintu Firdaus, di dalam Firdaus tidak ular, tidak terjadi ini. Kenapa engkau bikin pohon sehingga saya dicobai? Ular. Tuhan tidak berbicara. Tuhan mengetahui ini orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, Adam tidak bertobat, Hawa tidak bertobat. Maka Tuhan tidak tanya, ular-ular, kenapa engkau menggoda mereka? Tuhan tidak beri kesempatan dialog dengan setan. Yang berikan setan adalah hukuman yang tidak boleh ditolak. Yang diberikan kepada manusia adalah toleransi dan pengharapan mereka bertobat sungguh untuk diselamatkan. Mengapa Tuhan menyelamatkan manusia? Mengapa Tuhan tidak menyelamatkan setan? Pernahkah engkau menanya pertanyaan setajam ini? Why human being are given opportunity to repent and to accept the forgiveness of God? Why Satan have no opportunity to be saved? Kenapa Allah tidak memberikan keselamatan kepada setan? Kenapa Allah tidak memberikan kemungkinan iblis boleh menerima pengampunan dosa? Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita di dalam kitab daripada Ibrani pasal 2 ayat 15. Dia tidak menyelamatkan malaikat. Dia hanya menyelamatkan anak-anak keturunan Abraham. Karena apa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak menyelamatkan setan karena setan berdosa di dalam kekekalan. Setan berdosa langsung menghadapan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan yang berdosa di dalam kekekalan, dosanya dihakimi di dalam kekekalan. Kutukan dan penghakiman ditetapkan di dalam kekekalan. Adam berdosa di dalam sementara, maka dosa itu mungkin diselesaikan di dalam periode sementara. Engkau bilang saya tidak ngerti.
Apa artinya Adam berbuat dosa diam sementara? Adam berbuat dosa di dalam keadaan periode berdaging dan darah, bertubuh. Adam manusia, manusia bertubuh. Setan bukan manusia, setan tidak bertubuh. Adam Hawa manusia, Adam Hawa mempunyai materi. Setan ada roh yang tidak mempunyai tubuh materi. Itu sebab setan berbuat dosa di dalam kekekalan, setan langsung dijatuhkan hukuman di dalam kekekalan. Tidak ada kemungkinan dan tidak ada toleransi, tidak ada kesempatan untuk setan bertobat. Saudara-saudara, di dalam kekekalan dihakimi dengan status kekekalan. Di dalam sementara diberi toleransi di dalam kesementaraan. Jikalau sebelum engkau mati, sebelum engkau berhenti hidup daripada tubuh yang sementara, sebelum engkau masuk ke dalam kekekalan secara rohani, engkau bertobat, engkau akan diampuni oleh Tuhan. Tetapi selama berpuluh-puluh tahun engkau tidak bertobat, engkau membawa dosamu masuk ke kekekalan. Setelah tubuh itu berhenti, engkau sudah mati. Tuhan mengatakan, no more opportunity, no more mercy, no more privilege for you to repent. Masih ingat cerita Yesus Kristus tentang orang kaya dan Lazarus? Saudara-saudara, setelah orang kaya itu mati, dia berada di dalam api dan dia melihat di dalam pangkuan Abraham ada Lazarus yang dulu pernah minta makanan di luar pintu dia. Saudara-saudara, siapa bilang kekayaan semua dari Tuhan? Siapa bilang kesusahan, kemiskinan dari setan? Engkau susah, engkau sakit, engkau jadi janda, engkau kanker, karena ini hukuman Tuhan. Itu ajaran bukan dari Alkitab. Alkitab melalui Ayub berkata kepada dia, penyakit tidak tentu dari Tuhan. Penyakit diizinkan oleh Tuhan. Kesengsaraan bukan karena dosa. Kesengsaraan mungkin dari sumber orang lain, dosa orang lain. Yang diizinkan Tuhan menjadi hal yang menguji orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Saudara-saudara, biar kita membalikkan otak kita, mengembalikan iman kita kepada ajaran yang benar. Jangan karena ada pendeta berkhotbah ini, pendeta berkhotbah itu, lalu kita ikut-ikut. Banyak pendeta yang berkhotbah tidak bertanggung jawab. Kita ikut-ikut mereka bersalah. Saudara-saudara, yang kaya masuk neraka, yang miskin di dalam pangkuan Abraham. Sehingga orang kaya ini kaget. Masakan saya ke neraka? Masakan saya tidak diselamatkan? Oh Abraham, Abraham, bukankah aku anakmu? Engkau anak jasmani, engkau bukan anak rohani. Siapa Lazarus? Dia anak rohani. Dia beriman kabarku. Pada waktu dia hidup di dunia banyak sengsara. Waktu dia mati menikmati keselamatan dari Tuhan. Engkau di dunia menikmati materi sementara, tetapi kekekalan engkau tidak berbahagia. Oh Abraham, aku sekarang berada di dalam api yang begitu panas, begitu kering. Aku haus. Tolong suruh Lazarus ambil berapa tetes air, datang kepadaku, memberikan kedinginan kepada lidahku. Waktu dia minta, dia berdoa, ngotot minta, sungguh-sungguh berdoa. Doanya didengar tidak? Jawab. Jawab. Doanya didengar tidak? Kenapa tidak? Kenapa doa di neraka tidak didengar? Kenapa doa sudah mati tidak dengar? Karena sudah melewati zaman sementara. Sudah berhenti limitasi di dalam tubuh. Sudah masuk ke roh. Sudah masuk ke dunia kekekalan. Di dalam dunia kekekalan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Itu sebab engkau mesti bersyukur kepada Tuhan. Engkau dicipta sebagai manusia. Karena hanya manusia yang diberikan kesempatan untuk bertobat. Manusia yang diberikan kesempatan untuk beranugerah. Manusia sementara kita masih ada daging. Kita boleh bertobat. Sehingga hidup di dalam daging. Ini satu kesempatan istimewa
yang Tuhan karuniakan kepada manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sementara kita di dalam daging, cepat bertobat sebelum kita mati. Tetap kembali kepada Tuhan, mengaku dosa dan minta pengampunan dari Tuhan. Kalau begini, suruh dia taruh air kepada lidahku. Tidak bisa. Di tengah-tengah engkau dan saya ada selang. Di tengah-tengah saya dan engkau ada selang, di mana tidak orang bisa menyeberang. Bukan saja demikian, kau harus ingat, waktu kau hidup, engkau menikmati. Sekarang kau mati, engkau menderita sengsara. Ingatlah engkau pernah menikmati. Saudara, saya takut membaca kitab suci, karena di dalam kitab suci kalimat itu berarti setelah engkau mati tidak ada kerjaan lain yang bisa engkau lakukan. Satu-satunya yang engkau bisa lakukan di neraka yaitu ingat. Sudah ingat, tidak bisa berubah. Ingat engkau pernah ikut kebaktian. Ingat engkau pernah digerakkan Roh Kudus. Ingat engkau pernah baca kitab suci. Ingat engkau pernah mendengarkan firman yang penting. Tetapi sesudah ingat, tidak ada pertobatan, tidak ada kesempatan, tidak ada pengampunan lagi. Kalau begitu, suruh Lazarus yang sudah mati bangkit. Suruh Lazarus bagi ke rumahku. Kabar Injil kepada 5 saudaraku, supaya mereka tidak usah datang ke sini siksa seperti aku. Abraham menjawab, tidak bisa. Karena saudaramu sudah mempunyai kitab Taurat dari Musa. Jikalau mereka mempunyai firman Tuhan dan tidak mau bertobat, meskipun Lazarus mati, bangkit dan pergi mengabari Injil kepada mereka, mereka tetap tidak akan bertobat. Berhenti. Dialog itu berhenti. Tidak ada doa di neraka yang didengar. Tidak ada permintaan di neraka yang dikabulkan. Tidak ada pertobatan di neraka yang mungkin mendapat pengampunan. No answer, no forgiveness, no mercy, no more privilege, no opportunity anymore. Dia akan menderita selama-lamanya. Saudara-saudara, jika engkau sudah mati dan masuk neraka, engkau statusnya akan dipersamakan dengan malaikat. Di dalam kekekalan dosa tidak akan diampuni. Itu sebab pada waktu kita masih berada di dunia, pada saat kita masih berdaging darah, pada waktu kita masih mendengarkan firman, jangan membuang kesempatan. Jangan menghina hak yang diberikan. Jangan melalui semua seruan dari Roh Kudus. Jangan memadamkan api Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Tuhan berkata, jikalau hatimu hari ini mendengar firman Tuhan, jangan mengeraskan jiwamu. Jikalau hati engkau hari ini mendengar firman Tuhan, engkau bertobat, karena hari ini hari diperkenan, hari ini hari keselamatan. Saudara-saudara, tunggu lagi kesempatan. Hanya menunggu kesempatan dan penyesalan, dan tidak mungkin lagi engkau membuat Tuhan membuka lagi pintu bagi engkau. Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai kesempatan pertobatan, ambil kesempatan itu dan berkata kepada Tuhan, di sini saya mau mendengar firman-Mu. Saya memakai kesempatan ini untuk bertobat. Saudara-saudara, pertobatan bukan penyesalan. Pertobatan lebih dari penyesalan. Pertobatan bukan gugah dan mengerti dosa. Pertobatan lebih dari penggugahan dan pengertian dosa. Pertobatan bukan menangisi dosa. Pertobatan lebih daripada menangisi dosa. Karena orang-orang yang di neraka semua menyesal, semua pukul dada, semua sedih, semua menangis, semua tahu mereka berbuat dosa, tapi tidak ada kesempatan untuk mereka kembali kepada Tuhan. Maka pertobatan lebih daripada sekedar penyesalan, sekedar mengaku dosa. Pertobatan datang kepada Tuhan. Jikalau orang meninggalkan dosa dan tidak datang kepada Tuhan, itu bukan pertobatan. Jikalau seorang datang kepada Tuhan dan tidak meninggalkan dosa, juga bukan pertobatan.
banyak orang Kristen menganggap diri pasti diselamatkan. Kenapa? Dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Bukan? Mama saya majelis. Bukan? Ayah saya penatua. Bukan? Kakek saya pendeta. Bukan? Kamu orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang ateis, orang-orang tidak mengenal Tuhan. Engkau dilahirkan di dalam keluarga yang melawan Tuhan. Tapi saya tidak begini. Saya dilahirkan di dalam keluarga yang mencintai Tuhan. Papa mama saya lama dibaptis. Orang tua saya penatua dan majelis. Orang-orang nenek saya pendeta dan penginjil. Saya keluarga keturunan orang beribadah. Yesus berkata, jangan engkau katakan Abraham adalah bapa kami. Yohanes Pembaptis berkata, hei benih dari ular-ular yang berbisa, siapa yang mengajarkan kamu melarikan diri dari murka Allah? Jangan berkata di hatimu, ada Abraham menjadi nenek moyang kita. Kami adalah keturunan, adalah cucut buyut, anak-anak keturunan daripada Abraham. Demikian firman Tuhan. Allah sanggup membangkitkan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Dan Allah mau membuang mereka yang menganggap diri orang ini diselamatkan untuk dibinasakan. Itu sebab tidak ada seorang boleh sombong, membanggakan diri. Saya kelahiran keluarga Kristen, saya keturunan orang beribadah. Karena Tuhan bisa menjadikan orang yang paling murtad, yang paling melawan Tuhan, berubah menjadi orang Kristen yang sejati melalui pertobatan. Saudara-saudara, pertobatan bukan hanya datang kepada Tuhan. Pertobatan minta pengampunan dari Tuhan. Karena pertobatan mengetahui bukan saya. Tuhan berkata, jangan kira dengan perubahanmu engkau diselamatkan. Jangan kira dengan penyesalanmu engkau akan diampuni. Jangan kira dengan jasamu engkau akan mendapatkan perdamaian dengan Tuhan Allah. Semua itu hanya karena satu kunci. Allah mengasihi dunia dan memberikan anak yang tunggal itu supaya orang siap yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam buku Ibrani pasal 10 dikatakan kita taat kepada Kristus dan ketaatan kita ditujukan kepada Kristus karena Kristus taat kepada Allah. The obedience of human beings enter into the obedience of Jesus Christ, and obedience of Jesus Christ becomes the source and the foundation of all obedience. Saudara-saudara, ketaatan saya ditujukan kepada Kristus. Karena apa? Karena hanya di dalam Kristus Allah menerima manusia. Apa artinya kalimat ini? Di dalam seluruh manusia yang berontak kepada Tuhan Allah, hanya satu yang sungguh-sungguh taat kepada Allah, yang betul-betul menyenangkan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Semenjak Adam berbuat dosa, semua keturunan Adam, semua berontak, semua melawan, semua menolak anugerah Tuhan, semua jalan pada jalan sendiri. Sehingga Tuhan melihat seluruh umat manusia sudah berdosa. Tidak ada satu pun yang benar, tidak ada satu pun yang jujur, tidak ada satu pun yang berjalan di kebenaran, tidak ada seorang pun yang mengenal Tuhan. Semua telah menyeleweng. Maka Tuhan mengatakan, Adam yang mewakili semua keturunan Adam tidak sanggup menyenangkan Tuhan. Tuhan membuat aliran kedua. Adam menjadi wakil aliran manusia pertama. Aliran pertama, aliran berontak. Aliran pertama, aliran tidak taat. Aliran pertama, aliran murtad. Karena Adam murtad, maka semua keturunannya murtad. Karena Adam tidak taat, ketaatan itu tidak ada pada semua keturunannya. Maka Tuhan mengatakan, saya harus mempersiapkan manusia kedua menjadi pemimpin, menjadi wakil aliran hidup manusia yang kedua. Dan yang dikirim menjadi aliran hidup kedua, siapakah dia? Siapakah dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah mutlak taat dari detik pertama
inkarnasi sampai detik terakhir naik ke surga. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku keluar dari Bapa dan aku masuk ke dalam dunia. Nah, aku keluar dari dunia, aku kembali kepada Bapa. Two ways traffic. Saudara-saudara, the first way from heaven come to the earth. The second way from the earth return to heaven. Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang berasal dari surga, masuk ke dalam dunia, dan kembali dari dunia lagi, kembali ke surga. I come from my Father, and I enter into this world. I depart from this world, and I return to my Father. Yesus satu-satunya yang dari Allah ke dunia dan melepaskan dunia kembali ke Allah dengan seluruh perjalanan. Semua saat dia taat. Saudara-saudara, dia taat sampai mati. Saudara-saudara, kalau engkau diberi perjalanan yang lancar, perjalanan yang makmur, perjalanan yang sukses, lalu ditanya, mau taat? Mau Pak, karena lancar, saya mau. Kalau Tuhan mengatakan, saya memberikan sengsara, penderitaan, siksaan, penganiayaan, kesulitan, kepapaan kepada engkau, kepicikan, engkau harus menderita. Maukah engkau taat? Engkau bilang ini sulit. Kalau jalannya lancar, gampang taat. Kalau jalannya sukses, mudah taat. Kalau jalannya tidak gampang, saya tidak gampang taat. Dalam kesulitan saya akan berontak. Dalam kesulitan saya akan meragu-ragukan. Saya akan mencurigai cinta Tuhan. Tapi Yesus Kristus bilang tidak. Di dalam sengsara, kesulitan, penganiayaan, penderitaan, di dalam segala kepicikan, kesulitan, di dalam kesulitan paling besar, dia akhirnya mengatakan taat. Filipi pasal 2, dia menjadi manusia dan taat sampai mati. Yesus Kristus satu-satunya umat manusia yang taat sungguh-sungguh. Dan pada waktu taat yang paling memuncak itu diutarakan di dalam Taman Getsemani. Pada waktu Taman Getsemani, Yesus berlutut di dekat satu batu yang besar di situ. Dan dia berkata, Bapa, kalau mungkin singkirkan cangkir ini daripadaku. Kalau mungkin singkirkan cangkir ini daripadaku. Tetapi bukan menurut kehendakku. Harap itu adalah kehendakmu saja. Not my will, but thy will be done. Oh saudara-saudara, inilah puncak doa yang taat mutlak di hadapan Tuhan, menjadi teladan semua orang Kristen selama sejarah masih berlangsung. Yesus Kristus berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Perbedaan di tengah-tengah Getsemani sama Taman Firdaus, perbedaan antara Yesus Kristus dengan Adam, perbedaan di tengah-tengah penyiksaan kepada anak Allah dengan manusia pertama yang diciptakan adalah manusia yang pertama berkata, bukan kehendakmu yang terjadi, tapi kehendakku yang terjadi. Tetapi pada waktu Yesus ke dunia, dia melawan kalimat itu berkata, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka Tuhan mengatakan, di sini saya menemukan manusia yang taat. Jikalau karena Adam tidak taat, anak keturunannya semua tidak taat. Melalui Yesus Kristus yang taat, semua orang dilahirkan baru. Semua yang mendapatkan hidup dari Yesus akan menjadi orang yang ikut teladan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, ikutlah aku, ambillah teladanku, pikulah kuku, dan semua dan bebanku itu ringan adanya. Follow me, take my yoke, and learn from me, and bear my burden. My burden is easy. Saudara-saudara, karena Yesus taat kepada Allah, maka Tuhan Allah mengambil sesuatu keputusan. Barang siapa yang taat kepada Kristus,
Ketaatan dia akan dimasukkan dalam ketaatan Kristus. Dan ketaatan Kristus diperkenan oleh aku. Aku akan menerima siapapun melalui Kristus yang kuterima. Saudara, ini rahasia keselamatan. Di dalam Kristus, karena ketaatan dia diterima. Maka di dalam Kristus, ketaatan kita semua akan diterima juga. Saudara-saudara, bagaimanakah ketaatan saya boleh diterima oleh Tuhan? Ketaatan saya ketaatan yang tidak berarti. Ketaatan saya ketaatan yang kecil. Ketaatan saya adalah ketaatan seorang manusia yang remeh, hina, yang begitu tidak berguna. Tapi Tuhan mengatakan, bukan karena kamu, bukan karena ketaatanmu aku menerima kamu. Karena ketaatanmu berada di dalam ketaatan Kristus. Kan ketaatan Kristus adalah ketaatan memperkenan saya secara mutlak. Aku mutlak menerima ketaatan Kristus yang 100%. Itu sebab barang siapa yang percaya kepada Kristus, yang mutlak taat kepada Kristus, di dalam ketaatan Kristus yang mutlak, aku menerima dia juga. Inilah sebabnya Ibrani pasal 10 berkata, Yesus Kristus karena taatnya telah menjadi sumber daripada semua orang yang taat, yang akan diberikan hidup yang baru, akan diampuni dosanya, dan akan menjadi sumber kekekalan bagi semua orang yang taat kepada Yesus Kristus. Apa artinya pertobatan? Pertobatan dari aspek yang negatif. Saya tahu saya berdosa, saya menyesali saya berdosa, saya menangisi dosa, saya mengaku dosa. Mengaku kepada siapa? Mengaku kabar Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saya sudah berdosa kepadamu. Dosa kepada sesama, engkau harus mengakui. Tetapi dosa kepada sesama ada akarnya, yaitu karena engkau berdosa kepada Tuhan, tidak taat kepada dia sebagai sumber, sebagai fondasi, sehingga engkau berdosa kepada orang lain. Itu sebab engkau kembali seluruhnya kepada fondasi, kepada sumber yang paling penting, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, aku telah berdosa kepadamu. Berdosa kepadamu. Itu sebab mengampunilah aku. Saudara-saudara, waktu Daud berzina dengan Batseba, dia berdosa kepada siapa? Dia berdosa kepada Batseba. Dia berdosa kepada diri sendiri. Dia berdosa kepada suami Batseba. Dia berdosa kepada orang yang berada di zaman itu. Tapi dia mengaku dosa di dalam Mazmur 51. Aku berdosa kepadamu. Kenapa? Karena hidupku dicipta oleh Tuhan. Dan hidupku dicipta bagi Tuhan. Hidupku dicipta untuk memperkenan Tuhan. Pada waktu saya menodai diri sendiri, mencemari hidup sendiri, berarti saya telah mengecewakan Tuhan. Saya telah menyedihkan Tuhan. Maka Daud berkata, aku berdosa kepadamu. Saya memberikan contoh yang kedua lagi. Pada waktu seorang perempuan, istri seorang pembesar dari Potifar, dari Mesir, suaminya tidak ada. Dia melihat anak muda yang berada di rumahnya ganteng sekali. Maka perempuan ini jatuh cinta kepada Yusuf. Dia ingin sekali waktu suaminya tidak ada, anak laki-laki ini boleh masuk kamar, tidur, hubungan seks dengan dia. Maka Nyonya Potifar menghias diri, pakai parfum, pakai minyak wangi, bikin cantik sekali. Lalu semenjak suaminya tidak ada, dia mengincar anak laki-laki ini. Dan satu hari pada waktu dia melihat Yusuf berada di luar, dia datang berkata kepada dia, "Hei Yusuf, silakan masuk ke kamar saya." "Iya, ibu, perlu saya bersihkan kamar?" "Bukan, saya mau bicara sesuatu dengan engkau." Setelah dia masuk kamar, lihatlah tempat tidur sudah sedia. Semua sudah bagus. Saya sudah mandi. Badanku penuh dengan minyak wangi yang sangat harum, menarik pemuda yang seganteng seperti engkau. Silakan datang bersetubuh dengan saya, karena suami saya tidak ada.
pada saat seperti ini, pemuda yang adalah seorang yang ada nafsu, adalah seorang pemuda yang perlu, yang mengerti apa itu seks itu enak, dan dia merasa puji Tuhan, kesempatan suaminya tidak ada, perempuannya yang mau. Kalau saya mau ditolak saya malu, kalau dia mau saya terima, sangat senang. Saudara-saudara, apakah Yusuf langsung mengatakan, oke, no problem, let's go on, go ahead? Tidak. Yusuf berkata, apa? Ibu katakan apa? Ibu yang gemeter sekarang. Dia menjawab, saya minta engkau menolong saya. Ibu perlu ditolong apa? Saya sepi. Kenapa sepi? Ibu bukan ada suami, dia pergi. Dia akan pulang bukan? Tahu dia akan pulang. Tapi selama dia pergi saya sepi. Tolong selesaikan kesepian saya. Cara selesaikan kesepian apa? Suruh saya cerita supaya tidak sepi? Tidak, saya tidak perlu cerita. Suruh saya baik-baik mendampingi engkau di rumahmu? Bukan itu. Saya mau engkau naik tempat tidurku, tidur setubuh dengan aku. Pada saat ini Yusuf mengatakan kalimat yang penting sekali. Dengar. Yusuf berkata, bolehkah aku berbuat dosa yang besar ini untuk bersalah kepada Tuhan Allahku? Saya pada waktu umur belasan tahun membaca ayat itu, saya kaget setengah mati. Karena apa? Berapa aspek yang menggugah saya. Ini pemuda yang luar biasa. Saudara-saudara, waktu itu orang Mesir tidak percaya Allah. Tapi orang Israel percaya Allah. Sehingga saya tidak boleh bersalah kepada Allahku, bukan Allahmu. Allahmu dewa-dewa Mesir. Allahmu Isis. Allahmu Ra. Allahmu binatang-binatang. Allahmu itu adalah Basibuk. Allahmu adalah laler yang menjadi raja. Allahmu adalah dewa-dewa di sungai Nil. Allahmu adalah dewa-dewa di dalam kuil. Tapi my God is the creator of heaven and earth. My God is the one who created me after his image and likeness. My God is the supreme being above all the gods of the heathen, of the pagan people. Allahku Allah yang lebih tinggi daripada ilah-ilah, dewa-dewa semua bangsa kafir. Allahku Allah yang tertinggi. Allahku Allah yang berdaulat. Allahku Allah pencipta manusia menurut teladan dia sendiri. Aku tidak boleh berdosa kepada dia. Apa? Allahmu. Di mana Allahmu? Saya tak lihat. Di mana Allahmu? Kalau memang Allahmu itu Allah, kenapa engkau jadi budak saya? Kalimat-kalimat dari orang Kristen tidak masuk akal. Engkau percaya Allah. Mana Allahmu? Kalau engkau punya Allah yang Maha Kuasa, mengapa banyak orang Kristen miskin? Kenapa orang Kristen sakit kanker? Kenapa orang Kristen jadi budak? Kenapa orang Kristen pinjam uang? Kenapa orang Kristen mempunyai kesulitan begitu besar? Kenapa orang Kristen aniaya? Where is your God? Saya pada waktu masih umur belasan tahun, saya baca kitab suci bagian itu. Saya kaget sekali. Kenapakah Yusuf yang sudah dijual, sudah dihina, disiksa, jadi budak orang lain, tidak mengatakan, Allah, mengapa engkau membiarkan saya susah? Kenapa dia tidak meragukan Allah? Kenapa dia tidak meninggalkan Allah? Tetap percaya kepada Allah dengan iman yang teguh. Ini mengagumkan saya. Kedua, pada waktu perempuan itu menggoda dia dengan tubuh yang cantik, yang wangi, dengan kesempatan yang begitu indah, dan boleh tidak usah bayar, melacur perempuan daripada majikannya sendiri. Yusuf mengapa tolak? Karena dia mengetahui dia adalah orang yang harus hidup suci di hadapan Tuhan. Di manakah pemuda seperti ini sekarang? Di manakah pemuda Bandung seperti ini sekarang? Banyak orang pemuda-pemudi pakai uang pergi cari pelacur, bersetubuh dengan perempuan yang mungkin ada AIDS
di dalam tubuhnya. Mungkin ada sipilis di dalam tubuhnya. Saudara tidak sadar berapa bodoh, berapa jahat adalah dosa yang melanda kepada saudara. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf berkata, "No, I'm not going to have any sexual relationship with you because I am the children of God. I am believer of the true God in heaven. I should not commit sin against him." Saya kagum ketiga hal. Kalau bersetubuh dengan perempuan, dosa kepada siapa sih? Aku berdosa kepada suamimu. Karena suamimu tidak ada, aku sekarang main sama kamu. Kalau suamimu tahu, pasti pukul saya. Karena saya berdosa kepada dia. Saya kalau bersetubuh dengan engkau, juga berdosa terhadap anakmu. Karena saya menjadikan anak-anakmu memiliki ibu yang dinodai. Memiliki ibu yang menyeleweng. Kalau saya berzina dengan engkau, aku bersetubuh hubungan seks dengan engkau, saya berdosa kepada orang tuamu. Karena orang tuamu mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang sudah dinodai oleh laki-laki yang lain. Aku membuat namamu dicela, namamu dinodai, keluargamu dihina, anakmu diejek, suamimu menjadi seorang suami yang istrinya tidak setia, nama dia akan rusak. Waktu itu saya pikir, kalau Yusuf berzina dengan perempuan ini, dia bersalah kepada suaminya, dia bersalah kepada ibunya, dia bersalah kepada bapaknya, dia bersalah kepada anaknya, dia bersalah kepada familinya, dia bersalah kepada seluruh bangsa Mesir, dan dia bersalah kepada perempuan ini sendiri. Dan terakhir, dia bersalah kepada diri sendiri. Saya seorang Israel yang takut kepada Tuhan, yang cinta Tuhan. Saya main seks dengan seorang kafir. Saya bersalah kepada diriku karena tidak lagi menjadi anak Tuhan yang baik. Tidak lagi menjadi anak Tuhan yang suci dan setia. Bersalah kepada suaminya, bersalah kepada orang tuanya, bersalah kepada anaknya, bersalah kepada bangsanya, bersalah kepada dia, bersalah kepada saya sendiri. Kalau dia makin mikir makin takut. Tapi melebihi semua ini, Yusuf mengatakan satu kalimat yang saya kagum luar biasa. When I commit sin with you, I am not only sin against you, against your husband, against your parents, against your children, against your tribe, against your nation. I sin not only against you, I sin against myself. I sin not only against myself, I sin against my God. Lalu saya mulai cari seluruh kitab suci. Pemuda yang mana yang mempunyai pengertian tentang kedahsyatan dosa sampai derajat seperti ini. Saya tidak menemukan. Tidak ada pemuda selain Yusuf yang mengerti dosa begitu dahsyat. Dosa begitu rusak. Dosa itu kepada Tuhan Allah. Saya tidak menemukan. Akhirnya saya menemukan satu ayat, tetapi bedanya sudah 1000 tahun. Saudara-saudara, 1000 tahun kemudian setelah Yusuf tidak mau berzina, baru seorang yang sudah berzina sadar, yaitu Daud. Bedanya Daud sama Yusuf. Yusuf sebelum berzina sudah tahu itu dosa kepada Tuhan. Daud sudah berzina, baru sadar dia bersalah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 51, I sin against you, only you God. Daud sadar, sama seperti sadar Yusuf. Tetapi bedanya 1000 tahun. Bukan beda 1000 tahun, beda sesudah berdosa baru sadar. Saudara-saudara sekalian, makin saya pikir, makin saya kagum. Dah habis kagum. What kind of a young man is Joseph? What kind of an example is Joseph? What kind of perfect youth is Joseph? Yusuf adalah pemuda yang sempurna. Pemuda yang menjadi contoh. Pemuda teladan dari zaman ke zaman. Hampir tidak ada duanya. Kecuali Daniel. Daniel
tidak dicatat dia mengalahkan pencobaan. Daniel juga tidak dicatat dia pernah berbuat dosa apa-apa. Di dalam seluruh kitab suci hanya 2 pemuda yang tidak mencatat tentang dosanya dia. Satu Yusuf, satu Daniel. Tetapi Yusuf bagi saya kekaguman tidak habis-habis menggerakkan hati saya. I want to be a man. I want to be a young man. Saya berkata kepada saudara, selama 74 tahun sebagai manusia, saya tidak pernah memegang tubuh perempuan kecuali nyonya saya. Saya tidak pernah bersetubuh dengan siapapun sebelum menikah, bahkan sesudah nikah. Baik kepada perempuan, baik kepada laki-laki, saya tetap setia, suci di hadapan Tuhan. Karena apa? Dipengaruhi oleh Yusuf. Pada waktu baca kitab suci, jangan hanya anggap itu cerita yang sudah lewat saja. Baca kitab suci, anggaplah ini firman Tuhan yang berkata-kata mengajar kita, mengingatkan kita, memberikan contoh bagi kita. Pada waktu yang membaca kitab suci, siaplah hati yang mau kagum. Prepare yourself to be amazed, to feel surprised. Oh, saya heran. Oh, mengapa begitu? Oh, ini teladan. Oh, ini pemuda yang menjadi contoh saya. Dengan sikap begini, engkau seumur hidup akan menghindarkan diri dari banyak kesalahan, penyelewengan yang melukakan, yang menyedihkan hati Tuhan. Dengan siap dikagumkan, siap untuk dicerahkan, siap untuk belajar daripada teladan-teladan kitab suci yang mengajar kepada kita. Engkau menjadi orang yang lebih beres, lebih suci, berlebih di hadapan Tuhan. Saya tidak berkata engkau mungkin suci 100%. Saya tidak berkata engkau tidak mungkin digoda. Seperti saya katakan, ada orang yang suci seperti Yusuf, ada orang yang najis seperti Daud. Bedanya apa? Yusuf sebelum berdosa sudah sadar. Dan dia tidak mau dirayu. Dia tidak mau dicobai. Dia tidak mau digoda oleh perempuan yang tidak beres. Dia tolak. Enak tolak atau enak terima? Pasti enak terima. Kalau enak terima, sesudah habis setubuh, sesudah hubungan seks, cuci badan, tutup mulut, tidak usah mengaku. Dia juga tidak mungkin kasih tahu sama suaminya. Jika suaminya tidak mungkin tahu, tidak anggap istrinya setia, aku juga tidak kasih tahu. Tidak ada orang tahu apa yang pernah saya main hari itu di kamar dia. Tapi saudara-saudara, Yusuf bukan pemuda seperti ini. Yusuf berjanji di hadap hatinya, saya tidak mau bersalah kepada Allah. Saya tidak mau bersalah kepada diri. Saya tidak mau bersalah kepada iman, kepercayaanku di hadapan Tuhan Allah. Saya mau hidup suci seumur hidup. Saudara-saudara, Yusuf sadar sebelum berbuat dosa. Daud sadar sesudah berbuat dosa. Setelah Daud berbuat dosa, dia tetap diam-diam. Suaminya sudah dibunuh dengan cara taktik dan cara yang kurang jujur. Taruh dia di depan supaya dia bertempur, karena di depan bahaya. Supaya dibunuh. Sudah dibunuh, kirim surat kepada istrinya, aku memerlukan engkau. Engkau sudah janda, dipilih oleh raja menjadi ratu. Bukankah bahagia yang besar? Dia setelah menutupi semua, berbuat dosa dengan pintar rencananya, pintar bijaksana sekali. Orang lain tidak tahu. Dan pada waktu Batseba terima surat itu, dia menganggap nasi sudah jadi bubur, suami sudah mati, saya sudah janda, hidup hari depan susah. Ternyata raja mau saya, bukankah kesempatan baik? Lalu dia hidup sama raja. Meskipun dia tahu Raja Daud sudah ada istri. Tapi zaman itu raja tambah seorang perempuan. Tak salah kan? Siapa berani menegur? Siapa berani melawan? Raja mempunyai hak penuh kan? Dia masuk istana, dia tidur saben hari sama dia. Dan Daud kira tak ada orang tahu.
Saat itu dia lupa Tuhan tahu. Saat itu dia lupa Tuhan melihat. Saat itu dia menjadi orang bodoh karena dia kira Tuhan tidak tahu. Suatu hari Tuhan berkata kepada Nabi Nathan, Nathan, Daud sangat sayang kepada Yonatan. Tapi sekarang Tuhan pakai bukan Yonatan, pakai Nathan datang kepada dia. Pergi ke istana, ketuk pintu, bicara, saya mau ngomong sesuatu berita dari Tuhan kepada raja. Ini hamba Tuhan yang setia, tidak takut dipenjarakan, tidak takut dibunuh. Dia berjalan kaki dari desa yang jauh sekali, melewati bukit, gunung, lembah, sungai. Lalu dia datang padang belantara sampai di tempatnya Daud. Siapa? Prajurit menanti. Ada orang ketuk pintu. Waktu dibuka, saya Nabi Nathan. Ada apa Nabi ke sini? Tuhan perintahkan saya berbicara sesuatu kepada raja. Engkau sungguh-sungguh Nabi dari Tuhan? Ya. Sekarang tunggu, kami beritahu kepada raja dulu. Dia masuk ke situ. Raja Daud, ada seorang tua datang kepadamu. Dia mengatakan dia Nabi. Dia mengatakan Tuhan yang bicara sama dia. Suruh dia datang ketemu dengan raja. Ada berita untuk raja. Wah, Daud masih mempunyai perasaan takut sama Tuhan. Meskipun dia sudah raja, dia mana silakan dia masuk. Nathan masuk. Waktu Nathan masuk di hadapan raja, dia ditanya, ada apa? Hari ini engkau datang ke sini. Ada berita dari Allah. Suruh saya tidak boleh tutup mulut. Suruh saya berkata kepada raja tentang hal yang terjadi di dalam hidup raja. Hal apa? Silakan bicara. Sekarang Daud mungkin sudah rasa sesuatu. Karena Tuhan suruh Nabi datang bicara sama dia. Tapi dia juga tidak yakin kalau Nathan sungguh-sungguh tahu hal itu. Silakan bicara. Nathan mengatakan, Nathan seorang bijaksana luar biasa. Dia tidak sengaja langsung mengatakan, kau berdosa, kau berzina sama istrinya Uria Batseba. Dia tidak mengatakan. Dia bilang, raja, di kampung saya terjadi suatu hal yang sangat tidak enak. Kenapa? Di kampung saya ada seorang miskin. Dia hanya seekor domba. Siang malam hidup sama domba. Mati hidup dengan domba. Dan domba itu menjadi kawan dia yang paling baik. Bagus. Berkawan dengan domba dan cintai domba. Bagus. Lalu apa lagi? Tetapi satu hari sebelahnya yang kaya punya ratusan domba. Domba banyak sekali. Keluar masuk ratusan. Ada tamu datang. Tamu datang ke rumah orang kaya itu. Orang kaya itu mengatakan, tamu saya ini, tamu yang penting, tamu yang akrab. Dan saya mau menjamu dia. Traktir dia, makan makanan besar. Hei, koki, sini. Kokinya datang. Ada apa Tuhan? Malam ini saya mau sediakan pesta besar untuk menjamu tamu yang dari jauh ini. Iya Tuhan. Dan saya mau bunuh seekor domba supaya makanan itu menjadi makanan yang enak, makanan yang penuh, makanan yang cukup. Siapkan satu domba. Lalu koki bilang, iya Tuhan, saya akan bunuh domba. Saya akan masak domba menjadi makanan yang sedap, yang enak. Lalu orang kaya bilang, domba kita berapa? Ratusan. Semua gemuk-gemuk? Iya. Semua bagus sekali. Bagaimana kalau potong satu? Sayang, dombanya bagus-bagus. Kalau begini, orang kaya itu mengatakan, sebelah ada orang miskin mempunyai domba kan? Iya Pak. Sebelah ada seorang miskin mempunyai seekor domba. Curi domba itu, dipotong, masak untuk tamu saya. Saudara-saudara, waktu dia mengatakan kalimat ini, maka kokinya mengatakan, oke. Pada waktu orang itu tidak ada domba sebelah dicuri, dipotong, dimasak, bumbu-bumbu, cair, lalu itu apa itu lombok lah, lalu macam-macam
sudah dikasih masa enak makan. Raja, menurut Anda orang ini bagaimana? Tidak benar. Kurang ajar. Sendiri punya ratusan domba. Tidak mau bunuh. Pergi curi dombanya orang miskin. Kasihan. Orang miskin itu hanya satu domba. Kenapa dicuri? Orang ini harus mati. Setelah raja mengatakan kalimat itu, Nathan berkata, demikian firman Tuhan. Orang yang kurang ajar, orang yang curi domba, orang yang harus mati itu adalah Anda. Hah? Apa artinya? Engkau sudah mempunyai istri banyak. Sebelahmu orang yang miskin. Semua orang istri. Engkau bukan puas dengan istrimu yang banyak. Engkau bunuh suaminya. Engkau ambil istrinya. Demikian Tuhan berkata, karena engkau berbuat dosa besar ini, maka pisau, pedang tidak berhenti akan membunuh orang di keluargamu. Saudara-saudara, Daud dari kecil sampai besar pertama kali mendengar kalimatnya begitu menakutkan. Pisau dan pedang mulai hari ini tidak akan meninggalkan rumahmu, akan memakan, akan mengalirkan darah dari orang-orang di dalam keluargamu. Saudara-saudara, apakah Daud mengatakan, hei, keluarkan nabi ini, bunuh dia karena dia kurang ajar sama saya? Tidak. Daud saat itu mendapatkan gerakan Roh Kudus. Roh Kudus berkata, mengakulah dosa, bertobatlah engkau, karena memang engkau sudah berdosa. Daud langsung berkata, cilakalah aku berdosa, aku mengaku dosa, kiranya Tuhan mengampuni saya. Saudara-saudara, Nathan selesai, dia pergi. Ini nabi hamba Tuhan yang jujur, berani, setia, tidak takut mati. Setelah dia tegur dan dia akhirnya pulang. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, perkataan Allah tidak sia-sia. Kalau Allah sudah berfirman, Allah akan menjalankan. Anak-anak Daud ada 4 yang mati tidak wajar. Pertama, anak dari Batseba yang berzina dengan Daud akhirnya melahirkan, dan anak itu harus mati. Daud sedih sekali. Lalu Yoab mati. Lalu ada lagi Atonia mati. Lalu satu lagi anak Daud yang lain mati. 4 anak mati. Karena apa? Kalimat dari hamba Tuhan. Pedang dan pisau tidak akan meninggalkan rumahmu selamanya. Saudara-saudara, berdosa itu enak. Berzina dengan perempuan itu enak. Tapi setelah berzina, setelah berdosa, hukuman itu tidak enak. Tuhan mengampuni, Daud tidak mengampuni. Daud sungguh-sungguh bertobat. Tuhan betul-betul memberikan pengampunan, betul-betul memberikan. Bedanya apa? Meskipun Daud diampuni dosanya, tapi hukumnya tetap dilakukan. Saudara-saudara, engkau berzina, mungkin engkau diampuni dosa, tapi AIDS akan terus menggigit engkau sampai mati. Paku bisa dicabut, lubang paku tetap di sana. Jangan bermain-main dengan perbuatan dosa. Jika engkau berbuat dosa, mungkin berbuat dosa dan tidak sadar. Mungkin berbuat dosa akhirnya sadar. Ada orang sadar sebelum berbuat dosa. Ada orang berbuat dosa tidak sadar. Ada orang sesudah berbuat dosa sadar. Ada orang sadar tidak bertobat. Ada orang sadar bertobat. Daud sadar bukan karena keinsyafan sendiri. Daud sadar karena dikirimnya nabi cerita kepada dia, baru dia sadar. Daud sadar dia tidak menjadi sombong. Dia tidak membenci hamba Tuhan. Dia tidak menyiksa dan aniaya. Dia bertobat di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh nangis mengaku dosanya. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni dosanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia seenak mungkin. Anak keturunan dia 4 yang mati tidak wajar. Sebab sebentar lagi saya akan berhenti khotbah ini. Saya hari ini berkata kepada saudara, engkau harus bertobat.
Karena Tuhan Allah ya Tuhan yang suci, Tuhan yang adil, Tuhan yang benci kepada perbuatan dosa. Maka Tuhan berkata, hei orang-orang berdosa, kembali kepadaku. Engkau yang sudah menyeleweng, sampai kapan? Hari ini bertobat. Dan jangan hanya menyesali dosa. Jangan hanya mengerti dosa. Jangan hanya sadar dosa. Engkau harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Minta Dia memberikan pengampunan kepada engkau. Baru engkau mendapatkan keselamatan yang sejati. Terakhir, saya minta semua orang yang sadar engkau ada dosa. Entah dosa kecil, dosa besar. Engkau sadar, engkau perlu bertobat. Biarlah kita sekarang datang kepada Tuhan. Mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala. Pada waktu kita semua tunduk kepala, dalam nama Yesus Kristus, saya sekarang menanya dan mengundang barang siapa yang berkata, Tuhan, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau menerima Yesus Kristus. Saya mau menjadi orang Kristen yang sejati. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa. Dan Tuhan memberikan hidup yang baru kepada saya. Ada orang demikian, baik engkau sudah Kristen atau belum berkristen, malam ini sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan. Dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Siapakah? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang sungguh-sungguh mau bertobat. Acungkan tangan di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Tuhan melihat engkau. Dan Tuhan menanti engkau bertobat. Engkau berkata, saya mau. Acungkan tangan saudara. Siapa lagi? Ada lagi. Siapa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada siapa lagi berkata, saya juga. Saya mau bertobat malam ini. Kembali kepada Tuhan. Dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan di tempat di mana saudara berada. Sekarang angkat tangan saudara. Siapa lagi? Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya minta semua yang angkat tangan berdiri. Yang angkat tangan berdiri. Sekarang berdiri. Berdiri. Siapa yang bertobat berdiri. Berdiri. Yang rasa perlu pertobatan berdiri. Dengan jujur berdiri hadapan Tuhan. Maka saya minta semua juga berdiri. Semua orang yang hadir berdiri. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Cinta kasih-Mu, anugerah-Mu, pengampunan dosa-Mu, penebusan-Mu, keselamatan-Mu, Engkau sedia bagi saya yang tidak layak, yang berdosa, yang najis, yang fasik, yang jauh daripada Tuhan. Karena Yesus Kristus mati bagi aku, mengalirkan darah, menyerahkan nyawa, dipaku di atas kayu salib, mengganti saya, dihakimi oleh Tuhan. Maka malam ini saya datang kepadamu, minta Tuhan mengampuni segala dosaku. Minta Tuhan menyelamatkan jiwaku. Minta Tuhan memberi hidup baru kepadaku. Mulai hari ini, pimpin saya berjalan di dalam kehendak-Mu. Sampai berjumpa dengan Tuhan yang akan datang kembali. Terimalah doa saya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.